C. Jadi saya menganalisis hubungan materi tentang wafat, sengsara dan wafat Yesus dengan film The Passion of the Christ. Pertama itu pendahuluan. Itu pendahuluan tentang sengsara dan wafat Yesus merupakan peristiwa yang penting dalam iman Kristiani karena menjadi puncak karyawat keselamatan Allah bagi manusia. Sengsara Yesus menggambarkan penderitaan yang dialami sebelum wafat di kayu salib, sedangkan wafatnya dipahami sebagai pengorbanan untuk menembus dosa manusia. Lalu itu film The Passion of the Christ menampilkan secara mendalam perjalanan penderitaan Yesus mulai dari doa di Taman Getsemani itu penangkapan, pengadilan, penyiksaan, penyaliban, hingga wafat dan kebangkitan. Film ini membantu umat memahami secara faktual makna teologis sengsara dan wafat Yesus. Jadi yang kedua itu ada ringkasan film. Jadi ringkasan dari film ini itu film The Passion of the Christ itu film ini menceritakan tentang perjalanan terakhir kehidupan Yesus sebelum wafat dan kebangkitannya. Cerita dimulai di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa dengan penuh pergulatan batin karena mengetahui penderitaan yang akan dialami. Dalam doa tersebut, Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Allah meskipun dia merasakan takut dan sedih. Tidak lama kemudian Yesus ditangkap setelah dikhianati oleh Yudas. Penangkapannya ini menandai awal rangkaian penderitaan Yesus. Ia dibawa ke hadapan pemimpin agama Yahudi, kalau tidak salah yang saya nonton, dan dituduh melakukan penghujatan, padahal tidak. Pengadilan ini berlangsung tidak adil dan banyak saksi palsu yang diberikan kesaksian untuk menjatuhkan Yesus maksudnya jahatnya orangnya. Selanjutnya itu Yesus dibawa ke hadapan pemerintahan Romawi untuk diadili. Meskipun tidak ditemukan kesalahan yang serius, tekanan massa membuat penguasaan Romawi akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Sebelum disalibkan, Yesus mengalami penyiksaan berat yang berat banget. Pasti kalau teman-teman nonton pasti sadis, termasuk pencabutan dan penghinaan. Penderitaan ini menunjukkan kesakitan fisik yang sangat besar, ya kan teman-teman, karena di film itu dipukul kalau tidak salah. Tetapi Yesus tetap menunjukkan sikap sabar dan tidak melawan. Nanti kita harus baik hati ya. Setelah penyiksaan, Yesus dipaksa memikul salib. Kamu tahu itu salibnya sangat besar, menuju tempat penyaliban Golgota. Kamu tahu itu kalau ke Golgota itu harus mendaki, itu sadis. Perjalanan ini dikenal sebagai jalan salib yang menggambarkan penderitaan yang berat, baik secara fisik maupun batin. Dalam perjalanan tersebut, teman-teman, Yesus beberapa kali jatuh. Kamu tahu kok berat ya itu, teman-teman. Dia pasti jatuh karena kelelahan, tetapi tetap bangkit dan melanjutkan perjalanan. Berarti dari tersebut, meskipun kita tetap ada, tapi kita harus tetap maju. Sesampainya di Golgota, Yesus disalibkan bersama dua penjahat di atas salib. Yesus masih menunjukkan kasih dan pengampunan bahkan kepada orang yang menyiksanya. Akhirnya Yesus wafat di kayu salib yang menjadikan pusat dari penderitaan dan pengorbanannya. Film kemudian menutup kisah dengan kebangkitan Yesus sebagai tanda kemenangan atas dosa-dosa kematian manusia. Kebangkitan ini menegaskan bahwa penderitaan dan wafat Yesus bukanlah akhir, tetapi bagian dari rencana keselamatan Allah kepada manusia. Kalau menurut saya itu dari bagian kedua ini itu teman-teman, kita itu kayak kita punya kehidupan ya menurut saya. Jadi kita akan masuk yang ketiga, itu hubungan film dengan materi sengsara Yesus. Jadi menurut saya itu materi sengsara Yesus menjelaskan bahwa penderitaan Yesus merupakan bagian rencana keselamatan Allah. Mengapa? Mengapa hubungan dengan film? Yang pertama itu ketaatan Yesus sebagai kehendak Allah. Dalam film, Yesus berdoa di Getsemani dan menerima penderitaan dengan penuh ketaatan.
Hal ini sesuai dengan materi bahwa Yesus rela penderitaan demi menjalankan kehendak Bapa. Apa sih makna dari hal tersebut? Yang pertama itu maknanya itu ketaatan Yesus menjadi teladan bagi manusia untuk setia dalam penderitaan. Jadi kita masuk yang kedua itu penderitaan sebagai bentuk kasih. Film ini memberikan penderitaan Yesus yang sangat berat, tetapi ia tetap menunjukkan kasih sayangnya itu kepada manusia atau semuanya. Materi ini menjelaskan bahwa sengsara Yesus adalah bukti cinta kepada manusia. Maknanya itu penderitaan Yesus bukan kesalahan, tetapi wujud kasih sayangnya menyelamatkan manusia. Itu adalah kesabaran dan pengampunan. Jadi kesabaran dan pengampunan dalam film ini itu Yesus tidak membalas kekesalan yang diterima. Ia justru mengampuni orang yang menyiksanya. Materi juga menekankan sikap yang mengampunkan Yesus sebagai teladan hidup. Maknanya, kalau makna menurut saya itu dari ini itu manusia diajak belajar untuk mengampuni, ya teman-teman, untuk mengampuni sesama kita dan tidak membalas kejahatan. Ya, kita itu minta mengampuni meskipun dia itu jahat pada kita, tapi kita harus tetap mengampuni, ya teman-teman. Yang keempat itu penolakan manusia terhadap kebenaran. Film ini menunjukkan banyak orang yang menolak Yesus sejalan dengan materi bahwa sengsara Yesus itu terjadi karena dosa dan penolakan manusia. Berarti kita cari yang jadi maknanya itu dosa manusia menjadi penyebab penderitaan Yesus. Jadi itu kita punya dosa selama ini teman-teman, itu dia dapat menyebabkan penderitaan Yesus. Kita akan masuk yang keempat, hubungan film dengan materi wafat. Jadi materi wafat Yesus itu menjelaskan kematian Tuhan Yesus. Itu saja dari saya, Maria Fatima Wasudara kelas 10 Jam. Saya pamit undur diri. Terima kasih.